Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat. Pertanyaannya akan saya tampilkan ya di sini. Senangkepnya saya, pertanyaan ini cukup jelas ya. Sobat Sehat kita menanyakan, berapa kali sih frekuensi hubungan intim dalam seminggu antara suami istri yang baik untuk kesehatan? Pertanyaan yang jelas semacam ini tentunya mengharapkan jawaban yang jelas juga dong. Yang ditanyakan kan berapa kali dalam seminggu. Jadi jawaban yang diharapkan tentunya berapa kali angkanya dalam seminggu untuk berhubungan intim gitu ya. Cuma sayangnya saya nggak bisa jawab pertanyaan ini dengan angka yang pasti. Karena dalam jawabannya ini ada beberapa faktor yang bisa mengubah angkanya. Contohnya, dalam hubungan intim antara suami istri itu tujuannya apa? Kalau beda tujuan bisa beda jawabannya. Ya, udah gitu yang dimaksud dengan kesehatan ini kesehatan apa dulu? Apakah kesehatan jasmani atau kesehatan mental? Terus yang sehat siapa? Suaminya atau istrinya atau dua-duanya? Ini adalah faktor-faktor yang bisa membuat jawabannya jadi macam-macam, jadi bervariasi. Oleh karena itu nggak bisa saya jawab dengan YouTube Short ini. Perlu penjelasan yang lebih dari semenit. Kita masuk ke bahasannya ya. Yang pertama, tujuan. Secara garis besar, tujuan hubungan intim antara suami istri itu ada dua. Yang pertama adalah procreation, yaitu yang terkait dengan upaya untuk memperoleh keturunan. Terus yang kedua adalah recreation, yaitu ya yang hubungan intim untuk bersenang-senang, berhappy-happy. Kalau untuk yang procreation, itu saya udah pernah bahas di video sebelumnya yang tentang promil. Jadi intinya sih, kalau untuk procreation, kalau kepengen punya keturunan, pengen hamil, pada pasangan suami istri yang sehat, normal, tidak ada gangguan infertilitas, lakukanlah hubungan intim 2-3 kali seminggu menjelang masa ovulasi. Karena ovulasi ini adalah masa suburnya perempuan. Semakin dekat dengan tanggal ovulasi, semakin besar kemungkinan terjadi kehamilan bila dilakukan hubungan seks. Kalau Sobat Sehat mau tahu lebih detail, bisa simak di video saya yang tentang promil ini. Nah terus bagaimana dong kalau nggak mau hamil? Ya lakukan sebaliknya. Kita tahu masa-masa subur perempuan itu menjelang ovulasi dan pada saat ovulasi. Terus kalau mau hamil itu lakukan 2-3 kali seminggu menjelang ovulasi. Nah kalau nggak mau hamil, ya lakukan hubungan intim di luar masa-masa itu. Itu ya lakukan setelah ovulasi terjadi. Nah itu kalau tujuannya tentang procreation. Bagaimana kalau tujuannya untuk recreation? Kalau yang untuk tujuan senang-senang happy-happy, yang tahu jawabannya bukan dokter, tapi orang yang mau bersenang-senang, mau berhappy-happy. Kalau yang mau berhappy-happy suaminya doang, nggak peduli istrinya kayak gimana, seneng atau enggak, bodo amat. Berarti angka berapa kalinya itu ditentukan oleh si suami. Sebaliknya kalau yang mau berhappy-happy, bersenang-senang adalah istrinya, yang tahu jawabannya adalah sang istri, bukan dokter. Nah kalau saya asumsikan, Sobat Sehat kita ini adalah suami yang sayang istri. Jadi maunya bersenang-senang berdua, bareng-bareng kan. Kalau kayak gitu, yang tahu juga bukan dokter nih angkanya, tapi pasangan suami istri itu sendiri. Jadi si suami sama si istri harus duduk, diskusikan bersama. Berapa kali sih angka yang bikin happy? Untuk ini memang diperlukan keterbukaan antara suami istri. Kalau nggak ada keterbukaan, kalau pihak yang satu dominan yang lainnya resesif, ya perlu bantuan untuk membuka jalur komunikasi ini. Saya sarankan untuk pasangan yang kurang terbuka atau sulit untuk terbuka, mungkin bisa konsultasi ke konselor pernikahan. Jadi konsultasinya bukan sama dokter kalau ini ya. Tapi memang ada sih penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata lelaki itu menginginkan frekuensi hubungan intim lebih tinggi, lebih sering dibandingkan perempuan.
Dan ini angkanya nggak match. Ini nggak cuma di Amerika, di Eropa, di rata-rata kok memang seperti itu. Kenapa? Kalau berdasarkan banyak penelitian ya, bukan kata saya ya, yang sering ketemu itu adalah karena perempuannya kecapean alasannya. Contohnya nih ya, suami istri, pasangan suami istri sama-sama bekerja di luar rumah. Yang suami pagi berangkat kerja, sore pulang kerja. Malamnya pengen hubungan intim. Yang istri pagi sebelum kerja dia heboh, dia gerubak-gerubuk ngurusin anak, nyiapin anak sekolah. Pulang kerja dia gerubak-gerubuk lagi. Masak, cuci piring, cuci baju, bantuin anak bikin PR, ngepel, gosok, macam-macam dah. Waktu malam suaminya ngajak hubungan intim, capek dia, nggak ada tenaga, jadi malas. Nah, ini bukanlah sesuatu yang aneh. Ini bukanlah kelainan, ini bukanlah nggak sehat. Ini adalah hal yang wajar. Karena ya orang kalau udah capek, pengen tidur, malah diajakin hubungan intim, ya malas lah. Gitu ya. Ini kata penelitian ya. Coba sobat sehat yang perempuan, boleh komen nih, bener nggak penelitian ini hasilnya? Bahwa perempuan sebagian besar kurang gairah untuk melakukan hubungan intim karena kecapean. Oke, terus ada yang sobat saya yang bilang, enggak kok dok, istri saya kagak kerja dok, istri saya ibu rumah tangga di rumah, nggak kerja. Kata siapa? Ibu rumah tangga itu di rumah bukan nggak kerja, ibu rumah tangga itu di rumah banyak yang dikerjain, apalagi kalau yang masih punya baby. Anak yang baru lahir itu 2 jam sekali loh disusuin. Udah gitu bayi udah mulai bisa merangkak, bisa jalan, bukan berarti lebih gampang, malah harus lebih dijagain, takut tuh anak kenapa-napa di rumah. Udah gitu, siapa yang nyuci, siapa yang gosok, siapa yang ngepel, siapa yang beres-beres rumah, siapa yang masak. Itu semua bukannya nggak kerja, emang nggak ada duitnya kalau melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi tetap capek, tapi tetap butuh tenaga itu. Untuk pasangan yang semacam ini, mungkin bisa dicarikan jalan keluarnya dengan jalan menyeimbangkan beban. Jadi cobalah bapak-bapak yang kepengen hubungan intim lebih sering dengan istrinya, coba bantu istrinya melakukan pekerjaan rumah tangga supaya tujuannya waktu malam itu istri nggak terlalu capek. Kalau nggak terlalu capek, jadi ada tenaga buat melakukan hubungan intim. Nah terus ada lagi yang bilang, enggak dok, istri saya itu kagak kerja di rumah. Istri saya ada asisten di rumah. Dia nggak nyuci, nggak ngepel, nggak ngosok dok. Itu semua ada asisten, nggak capek, kerjanya sama. Mungkin yang capek bukan fisiknya, tapi capek hati. Saya nggak tahu deh kalau kayak gini. Coba didiskusikan lagi dengan istrinya. Cari angka yang pasnya berapa. Cari penyebabnya apa. Cari alasan yang sesungguhnya apa. Dari situ diselesaikan masalahnya. Capek hatinya kenapa? Oh mungkin karena suaminya ngerokok, badannya bau, ogah deket-deket. Atau mungkin macam-macam lah. Nah itu diselesaikan antara suami dengan istri. Jawabannya ada pada masing-masing pasangan, bukan pada dokter. Iya. Nah itu adalah kalau yang procreation. Terus dok tanya nih, dok tapi saya pengen tahu secara kesehatan berapa frekuensi hubungan intim yang baik. Nah kesehatannya kesehatan apa dulu? Kesehatan fisik atau mental? Terus terang ya, kalau untuk kesehatan fisik, nggak ada angka minimalnya. Kenapa? Karena hubungan intim itu bukanlah kebutuhan pokok. Manusia bisa bertahan hidup, seumur hidup tidak berhubungan intim sama sekali, dan masih fine-fine aja. Memang tanpa berhubungan intim, jadinya tidak bisa bereproduksi, tidak bisa melanjutkan keturunan. Tapi buat orangnya ini sendiri nggak akan ada apa-apa. Untuk perempuan, memang nih setiap bulan akan dilepaskan sel telur. Menjelang masa-masa dilepaskan sel telur itu akan terjadi peningkatan hormon-hormon seksual yang menyebabkan perempuan ini secara seksual lebih menarik dan juga
lebih tinggi libidonya. Karena ya itulah salah satu fungsi dari hormon itu adalah meningkatkan libido dan untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Tapi kalau perempuan ini nggak bersetubuh, nggak dibuahin sel telurnya, pun nggak akan terjadi gangguan apa-apa. Sel telur yang sudah dihasilkan ini akan otomatis terbuang bersama dengan menstruasi dan kadar hormonnya akan turun. Yang nggak jadi apa-apa, gitu ya. Dan untuk laki-laki juga begitu. Memang sel sperma itu dihasilkan setiap hari. Tapi kalau nggak dikeluarin, nggak dilakukan hubungan intim, juga nggak akan terjadi apa-apa. Sel-sel itu nanti akan diserap sendiri oleh tubuh. Nggak akan jadi masalah kesehatan. Terus semennya, cairannya, kalau nggak terjadi hubungan intim juga nggak akan keluar. Jadi nggak akan ada gangguan kesehatan dan nggak ada angka minimal untuk hubungan intim secara kesehatan fisik. Jadi ini nggak bisa dijadikan alasan bahwa oh kamu suami harus melayani, harus berhubungan intim dengan istri karena alasan kesehatan, harus sekian kali seminggu. Oh kamu istri harus melayani suami, harus berhubungan intim dengan suami karena kalau nggak berhubungan intim berapa kali seminggu nanti jadi kanker prostat, nanti jadi kanker ini. Nggak ada, itu nggak ada seperti itu. Jadi secara fisik nggak ada batas minimal angka hubungan intim yang sehat. Nah terus bagaimana kalau secara mental? Jadi kalau secara mental ini agak ngambang ya. Pada orang yang mentalnya sehat dan normal itu sama. Nggak ada juga angka minimalnya. Karena manusia adalah makhluk yang dirancang dengan akal budi yang bisa mengendalikan gairah seks. Jadi meskipun ada dorongan gairah seks, tapi kalau nggak dilakukan pun nggak akan terjadi apa-apa secara mental. Itu pada orang yang sehat. Tapi pada orang dengan kondisi tertentu, ini bisa menimbulkan semacam frustasi ya. Ini memang ada. Itu kalau boleh dibilang itu mirip-mirip seperti orang yang kecanduan. Tapi bukan kecanduan ya, karena kan kalau kecanduan itu ada candunya, ada substansinya. Kalau ini seperti orang, istilahnya seperti orang ketagihan lah ya. Seperti orang ketagihan judi, ketagihan game online, ketagihan shopping, sama juga ketagihan pornografi, ketagihan seks itu ada. Memang ini belum ada kategorinya di dalam kesehatan mental. Sejauh ini yang sudah dimasukkan di dalam kriteria diagnosis itu baru kecanduan judi. Tapi menurut saya ini keterjadiannya itu hampir-hampir sama sih. Jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan ketagihan itu ya sama aja gitu. Bisa mengubah struktur di otak, bisa mengubah saraf. Kalau menggunakan teori yang ketagihan ini, angkanya sangat tergantung pada kondisi si orang ini, pada tahap mana dia ketagihannya. Kalau pada tahap awal-awal mungkin angka yang dirasakan pas itu nggak berbeda dengan orang yang sehat secara mental. Jadi pada saat di awal-awal itu dia merasa happy dengan melakukan hubungan seks. Orang sehat juga seperti itu, happy. Dan cuma pada orang yang mulai mengalami ketagihan di tahap awal itu dia merasa ingin lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Terus pada tahap berikutnya di mana orang ini sudah mulai kecantol, ketagihan, angkanya ini sudah naik di atas normal. Kalau pada kondisi normalnya dia, ini ingat ya saya pakainya untuk orang ini sendiri, bukan secara keseluruhan. Karena seperti yang saya bilang tadi secara keseluruhan itu nggak ada angkanya gitu ya, nggak ada angka minimalnya. Nah tapi pada orang ini kalau tadinya dia kepengennya 2 kali seminggu, dia udah naik nih, minta lebih. Kenapa? Karena kalau dia dipertahankan dengan frekuensi yang sama 2 kali seminggu, dia tingkat kepuasannya sudah menurun. Jadi untuk memperoleh tingkat kepuasan yang sama, dia harus lebih. Antara frekuensinya, intensitasnya,
atau apanya, pokoknya lebih gitu ya, untuk mempertahankan angka kepuasan yang sama. Nah, ini adalah angka yang diinginkan oleh orang yang menderitanya. Tapi menurut terapis itu beda-beda. Ada pendekatan yang bilang bahwa ini harus didetoks sama sekali, dihentikan sama sekali. Jadi angkanya jadi. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini masih bisa diberikan tapi nggak sebesar yang diinginkan. Itu masih banyak debatannya, ya. Nah, terus progresif lagi sampai ke tingkat yang dimana orang ini benar-benar nggak bisa hidup tanpa hal yang di ketagihannya. Jadi misalnya pada orang yang ketagihan seks, ini dia tuh nggak bisa hidup tanpa seks, saya harus dapat gitu. Istilahnya kalau pada orang kecanduan itu udah sakau gitu ya, kayak udah mau mati gitu loh. Jadi harus dapat. Nah, ini sama pendekatan dari terapis, dari ini juga beda-beda. Ada yang sama sekali ini harus dibersihkan, didetox supaya tubuhnya, otaknya mereset dia balik ke kondisi awal. Tapi ada juga pendekatan yang dikasih semacam substitusi gitu ya. Nah, angkanya berapa? Lagi-lagi nggak bisa kasih angkanya di sini. Karena itu tergantung dari masing-masing orang. Dan tergantung juga dari tahapannya dia ada di mana. Dan tergantung juga pendekatan apa yang dipakai oleh terapisnya. Jadi yang tahu ya orang itu sendiri sama terapisnya. Nah, tapi ada satu faktor yang mungkin juga mempengaruhi. Kalau saya lihat kan, sobat kita yang tanya ini usianya udah kepala 5. Nah, yang perlu diperhatikan pada pasangan yang berusia 50 tahun adalah menopause. Biasanya perempuan sekitar umur 40-an, 50-an itu sudah mulai masuk masa-masa menopause, yaitu masa-masa tidak dilepaskannya lagi sel-sel telur dari indung telur. Nah, ini merupakan perubahan yang sangat dramatis di dalam tubuh perempuan karena hormon-hormon seksual sudah mulai berkurang dan pada kondisi menopause sudah nggak ada lagi. Sangat-sangat sedikit, sudah mirip seperti lelaki. Yang berubah bukan cuma pelepasan sel telur dan hormon, tapi seluruh tubuh. Pada saat perimenopause atau masa menjelang menopause, itu perempuan biasanya mengalami susah tidur, badan terasa panas, otot-otot ini terasa sakit-sakit, kulit menjadi lebih kering, macam-macam. Dan ini juga bisa mempengaruhi aktivitas seksual. Kenapa? Pada perempuan yang perimenopause, apalagi yang sudah menopause, leher rahimnya yang biasanya menghasilkan lendir yang untuk melapisin vagina, itu sudah mulai berkurang aktivitasnya. Jadi kering. Nah, kalau kering, itu pada saat dilakukan hubungan intim, nyeri dia kegesek-gesek sakit. Ini bisa mungkin diperbaikin sedikit dengan melakukan foreplay yang cukup dan memadai, yaitu pemanasan ya, supaya dihasilkan pelumas lebih banyak. Tapi pada orang yang menopause, dihasilkan pun nggak akan sebanyak pada waktu usia subur. Jadi sebagian perempuan merasa hubungan intim ini sudah nggak nyaman lagi, sakit. Ini intermezzo dikit ya. Jadi untuk lelaki yang sukanya berhubungan intim dalam keadaan keset, itu menurut saya sebenarnya nyeksa perempuan. Perempuannya jadi nggak bisa menikmatin hubungan intim karena nyeri, kegesek-gesek. Oke, balik lagi. Pada perempuan yang sudah menopause, itu perlu dilakukan foreplay yang lebih baik, lebih lama. Dilakukan pun belum tentu cukup, apalagi kalau nggak dilakukan. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan pada pasangan yang ngalamin keluhan karena menopause. Nah, selain karena masalah kurangnya lubrikan yang menyebabkan nyeri, pada menopause itu seperti saya bilang tadi, hormon seksualnya udah turun. Jadi sex drive-nya juga ikut turun. Kalau dulunya menjelang ovulasi ini perempuan biasanya ada gairahnya, at least sebulan sekali lah ya ada gairahnya.
Nah, pada perempuan yang perimenopause atau menopause ini udah nggak ada lagi drive-nya, karena hormonnya nggak ada yang booster gitu ya. Jadi memang secara hormonal dia juga memang sudah beda. Dan ini bukan stres, ini bukan gangguan kejiwaan, tapi ini adalah masalah yang normal, wajar dihadapin pada perempuan yang mengalami perimenopause atau menopause. Selain dicoba perbaiki dengan pendekatan oleh suami, dengan foreplay, dengan komunikasi yang baik, ada juga cara yang bisa dilakukan untuk membantu pasangan semacam ini, yaitu dengan dilakukan terapi sulih hormon. Jadi dokter bisa meresepkan hormon-hormon yang mirip seperti hormon seksual untuk menggantikan fungsinya. Jadi untuk meningkatkan libidonya juga, untuk menghasilkan mukusnya juga. Bukan cuma itu, bisa juga membantu dalam secara keseluruhan, badannya pegal-pegal, susah tidur, hot flash, kayak gitu-gitu tuh bisa. Masalahnya, terapi sulih hormon ini ada efek sampingnya. Antara lain, meningkatkan risiko terjadinya kanker-kanker jenis tertentu. Jadi terapi sulih hormon ini bukan buat semua orang. Sebaiknya kalau Sobat Sehat mau mempertimbangkan untuk melakukan terapi sulih hormon, konsultasikan ini pada dokter. Kita nanti lihat, timbang-timbang antara manfaat dan mudaratnya. Apakah ini layak, apakah ini worth the risk untuk dilakukan. Dan yang penting, sekali lagi adalah komunikasi antara suami dan istri. Demikianlah sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, bisa subscribe di channel saya dan aktifkan notification buttonnya. Dan kalau misalnya ada teman, kenalan, saudara yang butuh informasi semacam ini, ya silakan di-share aja. Salam sehat selalu.